Ya, berhentilah mengatakan jangan terprovokasi, percayakan kepada aparat. Kita udah tahu semua itu, masyarakat tahu semua, nggak usah diajari sini soal terprovokasi atau tidak ya. Poso ini sudah kenyang dengan itu gitu ya. Leo Bonalubis, ya Kombes Leo Bonalubis ditembak itu Santoso. Terus apa yang terjadi dengan Leo? Leo langsung ditarik ke pusat dan non-job gitu loh. Aparatnya misalnya cuma di warung-warung minum-minum gitu ya, minum kopi apa gitu ya, santai-santai aja kelihatan kan. Itu yang bikin kesal masyarakat sekarang gitu. Makanya harapan kami presiden itu datang ke Poso lah. Datang ke Poso ini. Baru dia yang bilang sama dunia ini gitu loh. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Kenalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Episode kali ini kita akan terbang secara virtual, secara online ke satu kabupaten di tengah Pulau Sulawesi, yaitu di Poso. Mungkin Anda pernah dengar atau belum pernah dengar, mungkin ini jadi pengalaman pertama Anda untuk tahu Kabupaten Poso. Di Poso, dulu 20 tahun lalu pernah porak-poranda akibat konflik sosial, ada banyak kekerasan, tetapi dengan duka dan luka tersebut, warga di Poso sadar, bekerja, bahkan sampai hari ini, untuk kembali hidup berdampingan sebagaimana sebelum konflik itu. Jadi konflik itu bukan karena ada kelompok tertentu datang, tetapi karena ada, ya saya sebutnya provokasi yang mengakibatkan mereka jadi berantem. Orang-orang sekalian, bersama saya sudah ada teman lama, sahabat yang saya kalau ke Poso, di Poso itu ada dua wilayah, ada Kabupaten Poso, ada Tentena. Kalau saya ke Tentena, saya suka ke rumah kawan ini, sahabat, namanya Abang Damanik, seorang pendeta yang banyak kerja soal perdamaian, rekonsiliasi bersama teman-teman yang ada juga di komunitas Muslim. Kita akan dengar update kondisi Poso dan Tentena dari Abang Damanik. Apa kabar, Abang? Kabar sangat baik. Walaupun iya, sibuk apa? Ya, hari-hari ini sibuk kalau sudah terjadi lagi di Poso peristiwa seperti yang kita dengar tuh, maka setiap hari akan ada pertemuan ini, pertemuan itu, dan seterusnya seperti itulah. Dan ini bertahun-tahun. Dan gimana juga ngatasi agar masyarakat tidak terprovokasi gitu ya. Oke. Nah sekarang ini kan Bang, banyak ya dari episode konflik yang akhirnya masyarakat sudah bisa rekonsiliasi, tapi yang kemudian masyarakat di tingkatan nasional tahunya di Poso itu tempat berkumpulnya para teroris. Di Gunung Biru misalnya, penangkapan, penembakan, lalu yang teroris juga melakukan sejumlah kekerasan. Jadi sebetulnya Abang bisa cerita nggak kondisinya seperti apa? Begini, yang pertama memang benar bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, konflik Poso ya sejak tahun 1998, kemudian tahun 2000 dan seterusnya. Terus ya ada deklarasi Malino, dan kemudian konflik antar komunitas itu terhenti begitu ya, berhenti, dan hubungan masyarakat ya singkatnya sangat baik sekarang ya. Sangat baik justru ya, berbaur di mana-mana dan tidak ada rasa khawatir kemanapun. Tetapi kemudian kan sejak ya sekitar tahun 2010 lah katakan begitu ya, 2010 mulai muncul lagi nih kelompok-kelompok tertentu yang disebut sebagai teroris ya, seperti itu, yang ya secara perlahan-lahan tapi pasti terus melakukan tindakan kekerasan gitu.
Jadi sekali lagi ini juga perlu klarifikasi bahwa untuk Poso itu antar umat beragama itu tidak ada soal, tidak ada masalah ya. Iya. Justru kami saling berkomunikasi kalau terjadi hal-hal seperti ini, misalnya peristiwa ya kami sebut sebagai peristiwa kebiadaban seperti itu ya, penggal kepala dan macam-macam. Kami saling berkomunikasi ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bertemu, bercakap begitu. Cuma soalnya ini kan ini sudah terlalu lama ini barang ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan negara ini, itu pertanyaannya sebenarnya. Ya terakhir kan di DPO ini menurut polisi tinggal 9 orang. Ya sementara sejak ada Camar Maleo, operasi Tinombala, itu operasi gabungan TNI Polri gitu ya. Dan kemudian sekarang Madagoraya Raya. Wow, ribuan aparat diterjunkan gitu ya. Tapi kenapa kok masih terulang terus gitu ya. Itu kondisinya sekarang begitu. Dan itu mengganggu psikologi masyarakat juga ya. Pasti, apalagi di wilayah-wilayah itu, misalnya wilayah tadi sudah disebut Gunung Biru, Taman Jeka, Poso Pesisir, dan kemudian arah ke Napu, ke pegunungan, dari pantai ke pegunungan begitu. Masyarakat kan tidak bisa tenang untuk bertani ya, untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Selalu khawatir, takut, itu sangat mengganggu ya. Saya baca surat Abang kira-kira 2 minggu lalu tuh. Saya posting juga di Instagram saya, di sosial media saya. Waktu itu saya sempat ditanya oleh beberapa orang, diminta komentar saya soal peristiwa pembunuhan sejumlah petani oleh kelompok yang dianggap sebagai teroris itu. Dan saya baca surat Abang cukup tegas, cukup jelas. Abang meminta negara sebetulnya harus memperjelas. Jangan hanya muncul ketika, kira-kira ini saya baca persepsinya, ketika ada peristiwa, ada statement, tetapi sebetulnya di balik pengiriman sejumlah pasukan, apa upaya capaian untuk makin menciptakan keamanan itu. Saya menangkapnya surat itu punya semangat seperti itu ya Bang ya? Iya, itu benar. Pertama surat itu ya saya pikir diperlukan untuk paling kurang mengambil alih kekesalan masyarakat gitu ya. Itu yang kita bisa upayakan. Dia merasa terwakili lah gitu ya untuk menyuarakan itu, paling kurang begitulah ya, untuk supaya jangan lagi terjadi misalnya di sini ada penghadangan mobil seperti masa lalu gitu ya. Dan rupanya ya syukurlah itu bisa seperti itu begitu. Tapi untuk ke pemerintahnya ya seperti itu harapan kita, bahwa ini kan di mana-mana dalam percakapan masyarakat di sini ya muncul itu adalah bahwa kok bisa ya TNI Polri kalah dengan kelompok kecil itu gitu loh. Itu kan. Nah, makanya substansi surat itu salah satu adalah itu. Di samping itu pemerintah ya berhentilah mengatakan jangan terprovokasi, percayakan kepada aparat. Kita udah tahu semua itu, masyarakat tahu semua, nggak usah diajari sini soal terprovokasi atau tidak ya. Poso ini sudah kenyang dengan itu gitu ya. Kami sudah tahu yang mana itu yang harus hidup dengan benar gitu ya. Soal provokasi segala macam itu tidak mempan lagi itu sebenarnya kan gitu. Di Poso warganya di komunitas-komunitas yang punya identitas berbeda sebetulnya sudah komunikasi sudah bagus, sudah paham apa itu provokasi gitu Bang ya. Tapi juga tiap hari ngelihat ada operasi intelijen ini, operasi keamanan ini, tentara datang, polisi datang. Masih ramai sampai sekarang itu ya? Masih ramai ya, masih ramai. Jadi di beberapa pertemuan misalnya orang sudah gamblang mengatakan ini bisnis apa ini, ini proyek apa ini. Iya. Jadi itu tambah ramai, tetapi dalam tiap kurun waktu tertentu, ada lagi pembunuhan, ada lagi kekerasan itu ya. Itu dia. Nah sekarang Bang, kita tahu tadi dari Abang implisit gitu ya, Abang udah bilang bahwa masyarakat sudah ada pertanyaan nih, ya kan? Ini pasukan ditambah, operasi jalan terus, bahkan ada pertanyaan ini bisnis apa, ya kan? Sebetulnya apa ide simpel masyarakat ke depan? Apa yang masyarakat mau supaya di Poso itu?
Masyarakat mau adalah segera dituntaskan itu, simpel aja, segera tuntaskan itu, dan agar masyarakat bisa bebas bertani, bisa bebas melangsungkan kehidupan ini ya, untuk keseharian begitu. Apalagi itu kan wilayah-wilayah pertanian itu ya yang merasa terancam yang orang-orang suka putar itu. Iya, setiap hari gitu ya. Ya. Nah, seperti sekarang ini misalnya kan ada larangan untuk ke kebun, kan gitu ya. Harus waspada gitu, macam-macam lah gitu. Nah, aparat ada di mana-mana, oke. Tetapi toh masih terjadi seperti itu. Jadi tidak ada kata lain, lebih baik dituntaskan gitu. Nah, soal cara menuntaskannya ini gimana? Ya masyarakat juga di sini ada perbedaan sih gitu ya. Satu sisi ada yang mengatakan bahwa wah itu dihabisin aja gitu ya. Mungkin ya pastilah ada rasa sakit hati, mungkin karena keluarga dan macam-macam gitu ya, yang jadi korban dan seterusnya. Tapi pada sisi lain kami juga berpikir bahwa udahlah, panggil aja mereka baik-baik keluar gitu. Dan kemudian bicara baik-baik lah apa maunya gitu ya. Dan kemudian ya bagaimana caranya agar bisa hidup baik-baik dengan masyarakat lagi, itu aja. Jadi simpel-simpel aja seperti itu ya. Cuma rupanya ini tidak menjadi simpel bagi negara ini gitu ya. Usulan-usulan itu diserap nggak atau ditampung nggak oleh negara atau representasi negara yang katanya mau menuntaskan itu? Aspirasi lokal bagaimana menumpas itu didengar nggak, Bang? Ya, satu sisi memang seperti kemarin ya dari pihak kepolisian mengatakan melakukan pendekatan kepada keluarga dari Ali Kalora dan teman-teman supaya Ali Kalora itu menyerahkan diri saja gitu ya. Seperti itu. Sementara itu juga ada operasi yang terus masuk ke dalam. Nampaknya dua hal ini memang ya diserap seperti itu ya, tetapi maksudnya gini ya, tidak sekedar diserap tentu, tapi ada tindakan yang lebih konkret lagi ya ke depannya gitu. Saya kurang kurang mengerti ya, kenapa kok sulit sekali gitu loh. Terus ada alasan-alasan, misalnya alasan klasik bahwa itu karena medannya berat. Nah, tapi pada satu sisi data yang ada yang disampaikan oleh aparat bahwa ada sekian orang gitu ya, ada 4 atau 5 orang itu berasal dari Bima, itu Qatar dan kawan-kawan gitu ya. Nah, mengapa mereka bisa menaklukkan hutan itu? Dia bukan orang dari Poso. Nah, terus kenapa aparat tidak bisa taklukkan itu hutan gitu loh? Ini kan di benak masyarakat ini hal yang tidak masuk akal nih kan gitu ya. Dan hutan itu juga sebetulnya masyarakat sering lewat juga ya? Sering lewat itu. Artinya ini bukan hutan yang nggak bisa diakses, nggak pernah diakses, tapi tempat yang memang sebetulnya bisa dilewati dan diakses juga. Bisa. Nah, bisa. Dan itu juga terbukti beberapa kegiatan kelompok itu kan mereka bisa upload ya, mereka bisa share ke orang-orang seperti itu ya, bahkan ke aparat gitu. Iya. Berarti ada sinyal juga. Ada sinyal berarti, atau mereka punya teknologi yang kita tidak tahu ya, mungkin lebih dari kita ini. Kenapa itu nggak bisa dibongkar semua itu ya? Itu pertanyaannya kemudian ya? Itu pertanyaannya. Nah ada satu Bung Haris, mungkin termonitor selama ini bahwa pada saat Santoso ditembak tahun 2016 ya, itu kan operasi Tinombala, dan itu dipimpin oleh Leo Bonalubis ya, Kombes Leo Bonalubis. Ditembak itu Santoso, terus apa yang terjadi dengan Leo? Leo langsung ditarik ke pusat dan non-job gitu loh. Dia tidak naik pangkat seperti yang lain-lain. Terus dia nanya sama saya, dengar-dengar di sana apa? Waktu itu kan dia Wakapolda juga gitu ya, Wakapolda. Tapi dia diserahin pemimpin Tinombala, operasi Tinombala. Kenapa? Apa yang didengar tentang saya ini? Wah, saya belak-belakan bilang sama dia waktu itu kita ketemu. Saya bilang, mungkin itu belum saatnya itu Santoso ditembak. Anda salah. Abang bilang gitu ya? Iya, Anda salah. Dia non-job ya. Dan kemudian sekarang dia di BNN, di narkoba sekarang. Dan tidak kedengaran lagi apa yang dia bikin. Padahal di level Jakarta, waktu Santoso dieksekusi,
itu di blow up sebagai kesuksesan. Iya, bahkan presiden katakan mereka akan dinaikkan pangkatnya. Terus kenapa? Kenapa begitu? Ternyata bukan cuma dia, ada juga yang dari TNI seperti itu, teman kerjanya. Saya lupa siapa namanya itu, ya. Nah, gitu. Nah, itu coba kita kaitkan dengan soal-soal ini kemudian, ya. Gimana? Ya. Jadi ini ada di pikiran masyarakat juga ya bahwa jangan-jangan ini memang aksesnya dibuka atau negara gagal menutup akses kelompok-kelompok teroris itu masuk, lalu gagal menghentikan putar-putar di situ, ya kan? Terus jadi pertanyaan lagi ketika yang justru mengeksekusi, terlepas dari perdebatan caranya benar atau enggak mengeksekusi, tapi yang mengeksekusi justru malah dinonjobkan. Kira-kira begitu ya, Bang ya? Ya, itu dia. Itu menjadi bahan diskusi masyarakat di sini gitu ya. Kenapa begitu gitu ya. Nah, soal tadi itu soal akses ke mereka ya. Ya pastilah mereka membutuhkan apa ya, akomodasi dan segala macam lah ya, makan, minum dan seterusnya gitu ya. Obat-obatan dan seterusnya. Nah, itu gimana ya? Oke, dari sisi kemanusiaan ya saya juga secara pribadi pikirnya ya bahwa pastilah mereka itu menderita di dalam sana. Di hutan itu, pastilah itu ya. Tapi pasti ada supply kepada mereka. Nah, ini siapa? Iya. Bahkan ada yang hamil juga. Ada yang hamil juga ya? Iya, itu. Itu yang pada waktu masa-masa Santoso ya, Basri. Masa Santoso. Iya, Basri gitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu kan? Nah, satu hal lagi gini, kalau di benak saya sih secara pribadi, karena kita tidak lihat langsung ya apa yang terjadi sebenarnya. Gini loh, masih ada pikiran saya gini, benarkah mereka yang melakukan itu? Atau gini kalimatnya, benarkah semuanya itu kelompok itu yang melakukan? Iya. Ini penting ini. Kita kan tidak punya akses untuk tahu itu. Ya. Upaya-upaya hukum. Jadi gini, kalau teroris ditangkap ada beritanya. Tetapi soal fakta-fakta bahwa si yang diduga disebut atau kita tuduh sebagai teroris melakukan pembunuhan ini dan itu, fakta-faktanya menurut Abang terungkap dengan baik atau tidak? Terkomunikasikan dengan baik nggak ke masyarakat? Menurut saya sama sekali tidak. Yang terkomunikasi itu adalah bahwa selalu ada orang yang selamat dari peristiwa itu. Oke? Selalu ada orang yang selamat. Yang selamat itu kemudian ditunjukin apa gitu, gambar-gambar DPO. Nah, Anda lihat yang ini, yang ini, yang ini. Dia bilang, ya saya lihat yang ini gitu. Yeah. Nah, sedangkan foto DPO ini foto-foto yang lama ini gitu loh, yang diedarkan di mana-mana gitu. Yang sekarang yang sebelumnya orang udah pernah lihat. Ya sebelumnya sudah pernah lihat, sudah ada di benaknya gitu loh. Oke. Iya. Nah, itu tadi gitu ya. Jadi hanya fakta itu apakah itu fakta atau bagaimana, tapi ada saksi orang yang selalu begitu, orang yang selamat dari korban itu yang ditanyai oleh aparat, nah, dengan menunjukkan foto-foto itu dan dia mengiyakan itu gitu. Nah, persoalannya foto itu adalah foto-foto yang sudah cukup lama gitu loh. Oke. Baik, Bang. Jadi rencana ke depan ini udah ada berapa banyak, Bang? Polisi, TNI, berapa ribu di Kabupaten Poso saja? Data yang ada pada kami sekitar 2.000 personil ya, sekitar itu. 2.000 personil? Ya, dari kemarin 3.000, sekarang 2.000 gitu ya. Sekarang 2.000 ya? Iya, operasi yang pasca peristiwa pembunuhan petani itu nambah lagi nggak pasukan? Nambah lagi ya. Kan ada sebelumnya ada pembunuhan di tahun lalu ya, November ya. Iya. 27 November tahun 2020. Sejak itu bertambah gitu. Justru bertambah, kenapa kok terjadi lagi nih yang di Kalimago kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, terus dengan bertambahnya personil TNI Polri, dulu nih Bang, zaman kita dulu investigasi kan kita suka ketemu kan
keberadaan TNI Polri itu ada ekses-ekses terhadap warga sipil kan. Nah, kalau yang sekarang ini ada benturan-benturan nggak keberadaan TNI Polri dengan warga yang bukan teroris? Abang udah dengar peristiwa-peristiwa? Kalau itu sih apa ya, sudah sangat berkurang ya. Kita syukurlah bahwa tidak ada benturan-benturan seperti itu. Hanya masyarakat ya, kemarin misalnya ada masyarakat dari Napu, kita ketemu di ada pertemuan di Poso gitu. Mereka kesal ya karena aparatnya misalnya cuma di warung-warung minum-minum gitu ya, minum kopi apa gitu ya, santai-santai aja kelihatan kan. Itu yang bikin kesal masyarakat sekarang gitu ya. Benturan-benturan. Karena persepsi mereka harusnya mereka jaga gitu di mana ngamanin ya, harus warga. Keliling ya, harus terus gitu ya. Betul. Harus patroli gitu loh ya. Bukan duduk-duduk di pos gitu kan. Iya, kecuali ya kecuali ya di pos palang apa orang mau keluar masuk barangkali ya. Tapi menurut saya kalau yang di pos-pos palang keluar masuk ke desa itu lebih baik melibatkan masyarakat karena mereka lebih kenal siapa yang orang masuk, siapa yang orang keluar kan gitu ya. Tapi mereka itu perlu untuk patroli bahkan ke kampung ke kebun-kebun itu ya sebenarnya ya, gitu. Iya. Itu yang diperlukan. Nah, terakhir nih Bang, apa catatan Abang, harapan Abang ke depan, seperti apa yang harusnya masyarakat, saya mau nanya apa yang harus dilakukan negara, menurut saya negara kan cukup egois hari ini. Nah, sekarang buat masyarakat seperti apa supaya persepsi juga jangan salah melihat Poso. Ya gimana pun harus diakui lah gitu, bahwa apa yang Jokowi bilang gitu ya dan seterusnya itu nampaknya ya masih banyak orang percayalah gitu, kelihatannya gitu ya. Makanya harapan kami presiden itu datang ke Poso lah, datang ke Poso ini, baru dia yang bilang sama dunia ini gitu loh, saya ke Poso dan di Poso itu gini, ada yang indah, ada teroris gitu loh, dua-dua disebutkan gitu. Gitu. Nah, sedangkan datang ke Gus Dur dulu yang buta ya, yang matanya tidak, dia waktu konflik membara kan datang ke Poso itu, sementara menyala di mana-mana. Nah ini Pak Jokowi ya alhamdulillah masih lengkap gitu loh, ya bisa melihat apa yang ada di Poso ini gitu. Harapan kami gitu, mungkin ini apa ya, mungkin secara psikologis juga bisa mengobati hati masyarakat dan kemudian juga mungkin ya membangkitkan kepercayaan. Ya itu, membangkitkan. Datang ke, dan saya berharap gini melalui jalur Bung Aris ya, gimana ya caranya ya, tolonglah itu gitu. Walaupun belum lama Danrem 132 Tadulako, nanti bisa dilihat di media itu. Siapa Brigjen TNI Farid Ma'ruf mengatakan bahwa presiden tidak perlu datang ke Poso. Gitu dia bilang. Ini tanggung jawab Pemda dengan tanggung jawab kabupaten dan provinsi. Kenapa tidak perlu datang ke Poso? Ada apa lagi dengan dia ini gitu ya? Masyarakat rindu presidennya dong datang gitu kan? Ya, masyarakat yang sederhana ini. Iya. Kenapa dia mengatakan itu gitu loh? Ini. Apalagi ini masalah terorisme internasional nih masalahnya nih kan? Iya, internasional. Mendunia ini masalah nih, ya kan? Kan Pak Jokowi ngomong bahwa ada teroris di Papua, ada teroris di Poso. Tapi dia tidak pernah ke Poso, gimana gitu? Nah, gimana itu logikanya gitu? Jadi sederhana itu aja, datanglah ke Poso gitu. Bukan datang untuk ketemu tidak sih. Ya. Peresmian pabrik gula dia bisa datang. Iya, itu. Peninjauan jalan tol dia pergi. Nah itu. Nah, nggak salah lah kalau dia sekali-sekali datang ke tempat di mana masyarakat seperti di Poso itu yang punya trauma ya terhadap pemberitaan soal terorisme ini gitu Bang ya. Iya betul. Dan ini dia memasuki periode kedua ya. Dia di periode kedua nih kepresidenan ini. Kan gitu. Iya. Sebenarnya Abang nunggu dia periode ketiga barangkali. Gila itu kalau mau periode ketiga kan gitu ya. Udah waras. Oke, Abang. Terima kasih banyak ngobrolnya. Kalau ke Jakarta kita ketemu. Mudah-mudahan saya ada kesempatan juga datang lagi di
Poso di Tentena. Datanglah ke Poso. Iya, iya, iya. Orang-orang sekalian, kalau Anda mau wisata, Anda bisa pergi ke Poso. Danaunya bagus di Tentena. Di Kabupaten Poso, juga di daerah pesisir, ikannya seger-seger, manis. Saya bolak-balik dulu di Poso, riset, investigasi, dampingi warga, ketemu, duduk diskusi banyak sama Bang Damanik ini. Poso, seperti berita, katanya ada terorisme, tapi warganya baik, tempatnya indah, dan Anda perlu coba untuk pergi ke sana. Kopinya juga enak Bang ya, kita lewat kebun kopi Bang ya, kalau mau ke Poso. Anda mesti coba berangkat ke Poso. Abang, terima kasih banyak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih, sama salam buat teman-teman semua. Sama teman-teman sekalian, terima kasih juga. Kali ini saya juga mau promosi Potland Indonesia. Teman minta bantu promo di YouTube saya tentang pot kreatif ini. Mereka ada di Bintaro, di Geraha Bintaro, Tangerang Selatan. Anda bisa cek di YouTube-nya bagaimana karya. Negeri ini banyak orang baik, banyak orang kreatif. Kita ketemu di Kenal Pot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan.